masih dalam acara 100 Ekonom Sarasehan Indonesia, di mana saya masih bersama dengan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Muti. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Pak Abdul Muti, tadi kan Anda sudah menjabarkan berbagai penjelasan terkait dengan evaluasi pendidikan Indonesia selama 1 tahun ini. Apa saja sih Pak yang perlu dievaluasi sebetulnya? Ya, yang pertama tentu kita berusaha untuk memperbaiki pertama infrastruktur ya, karena memang lebih dari 100.000 sekolah di Indonesia itu rusak, mulai dari rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Dan sekarang sudah jadi prioritas Bapak Presiden untuk program revitalisasi, sudah mulai berjalan tahun ini untuk 16.140. Yang kedua, perbaikan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran, juga ada program digitalisasi sebagai bagian dari upaya kita untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Tahun ini kita menyalurkan IFP kepada sekolah yang siap menerima untuk 288.000 sekolah di Indonesia, negeri maupun swasta. Kemudian yang berikutnya adalah perbaikan guru ya. Yang guru itu kan ada 3 yang kami lakukan. Pertama adalah pemenuhan kualifikasi. Tahun ini kita berikan kesempatan guru yang belum D4 atau S1 untuk 12.500 guru dengan beasiswa per semester 3 juta. Kemudian tahun depan untuk 150.000 guru. Kemudian yang kedua adalah program peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan tunjangan sertifikasi guru. Kemudian yang ketiga adalah program peningkatan kompetensi melalui berbagai pelatihan, yang itu semua merupakan bagian dari upaya kami agar kalau guru meningkat kualitasnya, secara teoretik pembelajarannya akan lebih baik. Kalau pembelajarannya lebih baik, maka tentu saja hasilnya juga akan lebih baik. Tantangan yang Anda hadapi di lapangan ketika memperbaiki tadi kualitas infrastruktur pendidikan, kemudian juga kualitas guru bagaimana? Tadi saya juga mendengar ada homeschooling, kemudian juga menambahkan STEM, ini seperti apa sih Pak, bisa dijabarkan? Ya, yang pertama kita memperbanyak akses untuk belajar ya. Jadi pemerataan kesempatan belajar ini harus kita lakukan, terutama pertama dengan mempertimbangkan keadaan geografis Indonesia. Yang kedua juga kecenderungan profesi masyarakat dengan berbagai macam ya kecenderungan yang memang satu dengan yang lainnya sangat dinamis. Kemudian yang ketiga juga memang ada yang karena terkendala ekonomi. Nah, kami berusaha untuk menjangkau mereka-mereka yang belum berkesempatan belajar itu dengan berbagai moda pembelajaran yang kami sering menyebut dengan memperluas akses belajar, tidak hanya melalui sekolah, tapi juga bisa melalui pendidikan non formal dan juga pendidikan informal. Ini yang coba kami lakukan, selain memang ada kendala-kendala kultural yang itu memang harus kami sinergikan dengan unit-unit lain. Misalnya tadi mereka tidak sekolah karena ya pernikahan dini, tidak sekolah karena mereka bekerja di usia muda. Karena apa? Ya kalau sudah dapat duit untuk apa sekolah misalnya kan, ini kan terjadi juga misalnya di daerah-daerah tertentu yang di situ ada tambang atau berbagai industri lain yang kadang-kadang ini menjadi faktor yang menghambat mereka untuk sekolah karena mereka sudah merasa cukup dengan SMP, toh juga sudah bisa bekerja. Nah, ini yang coba nanti kita lakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya kultural, merubah mindset agar mereka tentu saja tetap membekali diri, meningkatkan kualitas, karena pekerjaan di masa depan tentu adalah pekerjaan yang membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi dibanding dengan hanya kemampuan sekarang yang hanya mengandalkan kekuatan fisik belaka. Seluruh evaluasi tadi, mulai dari evaluasi tadi kita melihat ada kultural begitu ya, Anda jelaskan, kemudian juga sampai ke tingkat infrastruktur dan lain sebagainya. Ini akan di daerah mana dulu Pak yang paling urgent? Kita mulai dari yang bisa dilakukan, karena misalnya banyak yang menyampaikan teman-teman DPR Komisi 10 misalnya, ada prioritas daerah 3T. Tapi ternyata problem anak putus sekolah tidak selalu harus di daerah 3T. Di Jakarta pun ada. Dengan keadaan-keadaan yang saya sampaikan tadi itu, istilahnya kelompok-kelompok marginal. Mereka ini bisa marginal karena keadaan fisiknya, karena keadaan ekonominya. Karena itu kita mulai dari mana yang paling mungkin bisa kita lakukan, sambil nanti kita mengajak masyarakat berperan serta. Karena itu pendekatan yang kami pilih untuk melaksanakan program ini adalah partisipasi semesta, di mana tidak selalu program itu top down,
semua mengandalkan dana APBN atau APBD, tapi juga bisa dukungan masyarakat, baik itu perusahaan, bahkan mungkin masyarakat biasa juga banyak berpartisipasi untuk bagaimana agar masyarakat, khususnya kelompok-kelompok usia sekolah itu dapat memperoleh kesempatan pendidikan. Baik, kesempatan yang sama untuk anggaran sendiri dari APBN ini berapa sih Pak untuk program ini, dan mungkin apakah sudah ada tadi dana yang dikumpulkan dari masyarakat maupun swasta? Rinciannya kami belum bisa menyampaikan, tapi tahun ini alokasi sudah disetujui oleh DPR adalah 55 triliun. Tapi kemarin kami dapat tambahan 400 miliar sehingga 55 triliun 400. Kemudian kami dapat tambahan lagi 1,2 triliun sehingga sekitar 56,6. Mudah-mudahan itu bisa memenuhi berbagai program, walaupun memang ini lebih sedikit daripada tahun lalu. Tapi tidak berarti kami putus asa, kami berusaha untuk dana yang tersedia kita kelola dengan semaksimal mungkin. Kita usahakan untuk tidak ada kebocoran, kita usahakan suara Pak Presiden semua ditunaikan dengan transparan sehingga bermanfaat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin terakhir dari kami Pak, bagaimana harapan Bapak untuk di sektor pendidikan pada tahun 2026? Ya, kami tentu berharap agar yang sudah kami lakukan sekarang ini dapat terus kami tingkatkan. Yang ada kekurangan kita perbaiki sehingga secara bertahap pendidikan kita akan semakin baik lagi. Terima kasih banyak Pak Abdul Muti atas waktunya, sehat dan sukses untuk Anda. Terima kasih Prof. Terima kasih. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Muti. Saya Shani Altas dan juru kamera Ridwan Hakiki, CNN Indonesia Beyond Business.